Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah periode yang penuh dengan perjuangan, diplomasi, dan perubahan sosial politik yang signifikan. Berikut ini adalah materi yang saya rangkum, yaitu perjalanan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjalanan pertama yaitu kedudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Pada Maret 1942, Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagai cara untuk mendapatkan dukungan rakyat dan tenaga kerja bagi upaya perang mereka. Jepang membentuk beberapa organisasi dan mengizinkan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia untuk aktif dalam organisasi-organisasi ini. Dibentuknya PETA, sebuah organisasi militer yang melatih pemuda Indonesia. Perjalanan kedua menuju proklamasi yaitu pergerakan nasional dan munculnya semangat kemerdekaan. Organisasi seperti BPUPKI dan PPKI didirikan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan dan merumuskan rencana kemerdekaan. BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 diterima sebagai dasar negara. Perjalanan ketiga menuju proklamasi kemerdekaan yaitu peristiwa menjelang proklamasi. Pada Agustus 1945, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Situasi ini menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Pemuda-pemuda nasionalis mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang dimana ini memicu peristiwa yang sangat kita kenal yaitu Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 di mana Soekarno dan Hatta diamankan oleh para pemuda Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mempercepat proklamasi. Perjalanan keempat menuju proklamasi kemerdekaan yaitu proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Pada dini hari 17 Agustus 1945, setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pagi hari 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Soekarno membacakan teks proklamasi di hadapan hadirin yang hadir menandai lahirnya Republik Indonesia. Proklamasi disebarluaskan melalui radio dan surat kabar. PPKI mengadakan sidang untuk menyusun konstitusi dan membentuk pemerintahan. Kita masuk ke perjalanan terakhir menuju proklamasi kemerdekaan, yaitu dampak dan signifikan. Meskipun awalnya tidak diakui oleh Belanda dan beberapa negara, proklamasi ini membuka jalan bagi perjuangan diplomasi dan pertempuran untuk mendapat pengakuan internasional. Revolusi Nasional Indonesia berlangsung hingga 1949, ketika Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar. Proklamasi 17 Agustus diperingati setiap tahun sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini menjadi simbol dari perjuangan panjang dan tekad rakyat Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kemandirian dan stabilitasnya. Perjuangan melawan Belanda 1945 sampai 1949, serta konflik internal seperti agresi militer Belanda II 1997 dan G30 SPKI 1965 menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Demikianlah rangkuman yang telah saya jelaskan, yaitu tentang perjalanan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mencakup berbagai aspek penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.